kegiatan Ramadan tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya ya. Kemudian kalau hari ini kita tetap di pagi hari, tetap seperti biasa sahur. Setelah sahur itu ya salat subuh, kemudian tahfidz seperti biasa. Kemudian tapi anak-anak lebih banyak kita dorong untuk banyak membaca Al-Quran, tilawah atau istilahnya mengkhatamkan itu lebih banyak kita dorong ke sana. Kemudian pagi tetap KBM seperti biasa, cuma memang durasi waktunya kita agak kurangi. Kemudian setelah selesai zuhur itu free, anak-anak langsung banyak baca Quran. Jam 1 baru keluar dari masjid, setelah baca Quran itu baru keluar, istirahat, asar. Kemudian setelah asar juga baca wirid sore ya, surat sore itu. Kemudian mereka free biasa. Kemudian nanti jam 5 itu sudah siap. Kalau buka puasanya sekarang ini alhamdulillah bisa buka puasa bersama setiap hari. Jadi karena sudah ada program iftar itu, sehingga santri itu dapat jatah iftar setiap hari dengan menu yang ideal ya. dari wali santri juga sih sebenarnya, tapi itu memang ada, kita buat program iftar khusus lah gitu ya. Apa dia masak sendiri gitu gak? Ya, tapi biasanya kan kalau iftar hari biasa kan menggunakan makan dia. Nah, tapi kalau yang sekarang ini memang ada alokasi khusus memang dari donasi wali santri, yang kita memang ada program iftar donasi iftar itu, dan itu ya kita berikan ke anak-anak. Berapa jumlah santri? Jumlah santri yang ada di pondok sekarang 428 ya. 428 yang ada di pondok. Kalau total semuanya itu 448. Kita buat sistem bergelombang. Bergelombang, dan anak pulang itu dengan tangan kosong. Tangan kosong itu dalam itu ya dia hanya pakai pakaian, tidak bawa barang, sehingga kayak seperti naik bis itu loh. Ya. Jadi per kelas itu sudah turun ke bawah. Nah, jam itu wali santri sudah kita kasih tahu. Saya jam 7 sampai jam 8 itu kelas 7 misalnya. Nah, itu mereka sudah berada di bawah, di pinggir jalan itu. Begitu nanti mobil orang tuanya datang itu langsung masuk pergi. Jadi kita menghindari kerumunan, dan satu arah, semuanya ke arah utara. Rencananya begitu. Santri yang paling jauh dari Jambi. Ya. Dari Jambi ya. Jadi insya Allah juga pulang ya. Ya. Oke, mungkin harapan kepada wali santri yang di rumah setelah anaknya di rumah nanti. Ya, kami berharap di rumah lebih dimonitoring lagi, dikontrol terkait terutama penggunaan HP ya. Karena HP ini ya terus terang nggak bisa kita cegah, tapi kemudian bagaimana kita mengkondisikan lingkungan HP-nya. Jadi sebagaimana wali santri itu aktif di dunia offline hari gitu. Ya, kami berharap wali santri juga aktif di dunia online, menemani anaknya. Kalau bisa menemani anaknya di dunia offline, ya temani mereka di dunia online gitu ya. Karena memang terus terang online itu sudah menjadi dunia biasa lah hari ini. Maka peran orang tua itu menemani mereka, membimbing mereka juga. Jadi jangan dibiarkan ibaratnya mereka keliling dunia. Karena kalau online itu kan sudah berselancar ke seluruh dunia. Ibaratnya ya kalau anak keliling dunia itu masuk kita tega membiarkan sendiri kan enggak. Makanya wali santri itu kita berharap perannya terutama di penggunaan gadget ya, dan seterusnya. Itu yang paling kami dorong. Kemudian yang hari ini memang kita ada tema berkendara itu, karena hari ini namanya kendaraan bermotor itu sudah tidak bisa, berarti sudah ditekan ya terus sulit. Namanya kami hari ini berharap edukasi ada berkendara dari Korlantas hari ini itu bisa memberikan pencerahan lah di anak-anak itu, dan misalnya naik kendaraan itu adabnya seperti ini loh, tata caranya seperti ini loh. Udah kok syukur gas pancal mobil lah gitu ya. Itu yang kami harap agar anak-anak juga betul-betul teredukasi, bijak lah, biar bijak dengan berkendara. Mungkin ucapan Ustadz buat umat hari Ramadan. Iya. Umat Islam yang terutama di Indonesia ya khususnya, jadikan Ramadan ini sebagai titik tolak kita untuk berubah bisa lebih baik, untuk merubah dengan ya istilahnya sekarang ada istilah kenormalan baru ini. Maka dengan kenormalan baru ini mudah-mudahan betul-betul menjadi titik tolak kita untuk bangkit ya, negara kita, bangsa kita dari keterpurukan apapun, mungkin dari ekonominya, kesehatannya, sosial budayanya, politiknya bisa lebih baik
dari sebelum-sebelumnya, sehingga kita berharap selesai pandemi ini kita betul-betul menjadi manusia yang betul-betul sebagai warga negara yang dalam kondisi yang seperti terlahir kembali dalam keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Anggaplah hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa untuk bertahan dan kemudian bisa menyiapkan ke depan setelah pandemi ini betul-betul menjadi pribadi yang betul-betul siap seperti terlahir kembali. Saya kira itu untuk pesan saya ya, nanti silahkan. Terima kasih ya. So nanti Ya, cerita nanti. jadi Bismillah, jadi kita ada agenda baksos di Ramadan ini. Walaupun sebelumnya kita juga mengadakan baksos ya dalam waktu itu kan agendanya kaitan dengan pandemi ya. Ya juga hari ini juga sama, adapun targetnya tetap di RW kita di RW 4 ya. RW 4 Tawanganom ini karena memang kita di wilayah RW 4, adapun nanti lokasinya apakah tetap di RT 2 atau di RT mana, kami yang jelas itu kami komunikasikan dengan ketua RW-nya yang lebih tahu mana warganya yang lebih membutuhkan. Berupa apa nanti? Berupa apa? Biasanya sembako. 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 Jadi kalau kita ini di RW 4 ini sebenarnya kalau Ramadan ini sembako, kalau nanti Idul Adha itu kita sudah rutin sejak 2015 itu ngirim ya alhamdulillah masih bisa terus mengirim ke warga di sana ya. Mungkin kalau persentasenya tidak banyak tapi jelas itu setiap tahun itu kami mengupayakan daging kurban juga. Berarti sebelum Idul Fitri nanti? Iya, sebelum Idul Fitri ini yang untuk baksos itu juga kita adakan rutin. Ini yang baksos ini baksos yang kedua ini. Kedua. Nah, kalau yang tahun yang pertama kemarin. Terus kalau yang sebelumnya kita lebih banyak kepada korban Idul Adha. Idul Adhanya. Itu yang lebih rutin, sudah rutin sebelumnya. Akhirnya karena kami berada di wilayah sini, ya saya coba memberikan manfaat gitu ya untuk warga sekitar ya. Ya. Termasuk sebenarnya kita tidak hanya baksos sebenarnya, warga sekitar pun di RW 4 itu kami juga memberikan jalur khusus untuk anaknya kalau masuk ke pondok sini. Ke pondok, iya. Ya, sama Pak Nur itu diakomodir warga RW 4, terutama RT 2 ya, karena kita di RT 2 ya. Oke, siap. Saya dari Polres Magetan khususnya Satlantas memberikan secara harapan masalah lalu lintas, peradaban lalu lintas, sehingga untuk anak-anak pondok pesantren ini bisa melaksanakan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan aturan lalu lintas yang sebaik-baiknya. Itu yang kami sampaikan. Tadi ada himbauan atau masukan dari pondok bahwa di depan itu sering terjadi kecelakaan, dan pondok menginginkan untuk kejut. Apa bisa diberi itu? Ya, betul sekali. Jadi nanti saya berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dari Dinas Perhubungan. Nanti kita upayakan untuk memfasilitasi dengan adanya rambu-rambu tersebut. Mungkin harapan dan himbauan kepada santri yang mungkin di bawah umur untuk berlalu lintas. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak
sini mayoritas masih di bawah umur. Jadi kita mengharap dan berimbau kepada para orang tua agar selalu untuk mengawasi anak-anaknya yang sekiranya belum bisa mengendarai, mohon diantar kepada orang tua. Demikian. Mungkin ada regulasi tiap minggu atau tiap 2 minggu atau sebulan sekali pihak lantas ke pondok-pondok untuk sosialisasi. Ya, terima kasih. Jadi sementara ini baru pertama buka pondok sini, tapi nanti tetap kita tindak lanjuti. Demikian. Satu lagi yang untuk sering balapan liar di sini. Oh iya, terima kasih. Jadi informasi tersebut kami tindak lanjuti. Tetap setiap malam kita melaksanakan patroli dengan weton gabungan, yaitu weton angkor, agar kedepannya tidak ada balap liar kembali. Terima kasih. Oke, makasih. Sekarang Ustadz bisa dijelaskan kegiatan pondok selama ini untuk Lebaran? Ya, kalau untuk Ramadan itu Lebaran. Untuk Lebaran, untuk puasa ini. Ya, kalau Ramadan kita tetap seperti biasa, pagi anak-anak juga menghafal Quran sebagaimana biasa, kemudian mulai dari sahur ya, terus sholat subuh, kemudian tetap menghafal seperti biasanya, kemudian pagi tetap mereka KBM, walaupun mungkin porsinya tidak seperti ketika di masa-masa sebelumnya ya. Masa pandemi ini kita lebih cenderung kegiatan pondok itu terfokus bagaimana mengedukasi anak itu supaya lebih sehat. Itu aja sebenarnya, karena target kami itu sederhana, yang penting kita itu bisa belajar walaupun dengan capaian akademisi, capaian hafalan tidak terlalu banyak. Yang penting anak-anak teredukasi kesehatannya, medisnya, sehingga kita berharap Ramadan ini juga menjadi batu lompatan anak-anak kita untuk bisa lebih baik nanti berikutnya. Nah, nanti kalau kegiatan berikutnya Satu, Ustadz, kita tidak boleh dong langsung ke lantas terus. Peran serta guru-guru di sini terhadap anak-anak yang ribuan ya terkait lalu lintas tadi. Apa yang dilakukan pondok? Ya, sementara ini kita hanya mengedukasi di anak-anak. Yang guru-guru kita ini bisa mencontohkan dengan baik ketika di sini pertama kendaraan mereka alhamdulillah secara standar kendaraan bagus, penggunaan helm semuanya standar ya. Kemudian hari ini kita coba melakukan edukasi langsung ya. Kedepannya kami berharap ada semacam betul-betul kalau hari ini di lebih umum, kalau kedepannya mungkin kami berharap dari Satlantas ada edukasi spesifik, mungkin cara pengendaraan itu cara mengendara seperti apa yang aman di traffic. Jadi mungkin persiapan anak-anak kita itu justru ingin anak-anak persiapkan sejak dini itu betul siap berkendara dengan aman, sehingga beratnya kalau dia tes SIM itu yang jalan zigzag itu anak-anak bisa. Kami itu berharap betul-betul di pondok itu mereka teredukasi. Sementara ini anak-anak paling hanya kita latih untuk cuci motor, untuk ini kedepannya terkait dengan penggunaan ini kami karena terus terang kami tidak bisa mengajarkan anak-anak, tapi bagaimana kami meminimalisir itu sehingga kami kenapa agenda hari ini tuh saya minta fokus untuk di lalu lintas ini masih mukadimah awalan. Kedepannya kami berharap ada rutin gitu ya, terutama mungkin masa-masa mastaf ya, masa ta'aruf santri itu biasanya awal tahun itu nanti mungkin ada jam khusus, bahkan mungkin ada anak-anak itu dilatih betul safety riding gitu itu dari pihak. Berarti pada dasarnya kerjasama lah Iya, antara kepolisian, antara pondok. Karena kami juga tidak ingin anak-anak kami celaka di jalan. Betul, karena memang motor itu sudah bisa kita bagaimana Dilarang ya. Ya makanya kami itu betul malah justru diedukasinya aman, betul aman gitu. Oke.